Jadi bukan perkara buku kita laris dibeli. Mm. Laris dibeli belum tentu ada yang baca loh, Kang. Iya. Iya kan, Kang Denny bagi-bagi nih ke teman-teman, belum tentu. Kenapa? Iya. Karena nggak menarik buku Iya, itu, betul. gitu kan. Jadi ilmu writerpreneur itu adalah ilmu bagaimana pesan tulisan yang kita tulis itu sampai seluas-luasnya. Itulah writerpreneur. Nah, uang itu instrumen. Iya. Uang itu akan ngikutin. Bagaimana buku kita bisa terbaca dengan baik. Halo para sahabat Indonesia, berjumpa kembali dengan saya Denny Widya CBC di program Gemas Generasi Maestro. Hari ini bintang tamu saya seorang penulis, pujangga, pejuang literasi, writerpreneur, pokoknya yang bergerak di bidang tulis-menulis, menghasilkan karya yang luar biasa. Karyanya sudah banyak yang difilmkan. Siapa lagi kalau bukan Mbak Kirana Kejora. Terima kasih Mbak Kirana sudah hadir di program Gemas. Ini luar biasa, Mbak Kirani selalu keliling banyak dari kota ke kota, pulau ke pulau, hingga hari ini bisa hadir nih, meluangkan waktu untuk hadir di program Gemas. Mbak Kay luar biasa, terima kasih nih Mbak Kay udah hadir. Nah, para sahabat, saya menyebutnya Mbak Kay nih ya. Nah, nama penanya Kirana Kejora. Ya lebih enak menyebutnya Mbak Kay lah, udah biasa menyebut Mbak Kay. Mbak Kay ini mentornya saya nih dalam menulis. Saya pernah belajar menulis cerpen dan novel itu bersama Mbak Kay. Luar biasa ilmunya, luar biasa didikannya, sehingga saya dapat menulis 2 buah cerpen dan sebuah novel. Sukses terbantai. Sukses terbantai. Nah Mbak Kay kan seorang writerpreneur lah ya. Banyak bergerak di dunia literasi. Apa sih yang dimaksud dengan writerpreneur itu Mbak Kay, biar para penonton kita ini bisa tahu gitu loh. Oke, sebelumnya saya sapa sahabat Gemas ya. Terima kasih Kang Denny Widya nih yang gigih banget ya bikin acara generasi maestro. Wah, saya terlalu tinggi kayaknya kalau masuk Gemas ya gitu kan. Tapi karena memang undangan beliau untuk kebaikan, untuk berbagi untuk kemajuan literasi tanah air, utamanya literasi untuk Nusantara gitu kan, saya pasti datang ya. Saya baru 3 hari ada di Jakarta nih. Setelah 5 bulan sana sini baru menginjakan lagi ke Jakarta, dan alhamdulillah bisa hadir di Gemas, di ruangan yang bikin gemes, mudah-mudahan gemes orang untuk mau maju gitu kan. Karena selama ini orang berpikir bahwa menulis itu hanya hobi gitu kan. Nah, kita mau mengenalkan dengan istilah writerpreneur sih. Sebenarnya itu istilah yang dibikin seksi aja biar seksi. Writerpreneur sebenarnya kalau di bahasa Indonesia kan penulis pengusaha gitu kan. Sesuatu yang memang baru, tapi sebenarnya teman-teman penulis sudah banyak yang mengerjakan gitu kan. Cuman mereka nggak sadar bahwa mereka itu penulis pengusaha gitu kan. Artinya kita hidup dari menulis. Hidup dari menulis. Tulisan itu bisa berupa apa aja, bisa berupa cerpen, artikel, novel, ghostwriter, content writer, co-writer, kemudian skrip film, macam-macam ya, istilah-istilah yang kita tekuni di dunia writerpreneur itu memang luas. Di antaranya itu gitu. Jadi siapapun bisa menjadi seorang writerpreneur, siapapun bisa menekuni bidang tulis menulis, menjadikannya profesi ya. Tidak ngaruh tuh latar belakangnya apa, sekolahnya apa, pendidikannya apa. Saya sendiri udah mengalami ya. Saya sendiri dari lulusan perikanan ya. Orang mesti selalu berpikir kok iso ya, kok bisa, kalau orang Jawa bilang kok iso gitu. Ya bisa aja karena saya punya 5 modal nih. Yang pertama tuh modal niat ya. Lalu niat tuh ya udah niat gitu kan. Terus kemudian berani belajar, berani bertanya, mau dikatain orang yang katro, orang bodoh nggak apa-apa, yang penting kita mau bertanya, karena kita
pingin diri kita tuh lebih ilmunya, bukan lebih ya, kita lebih menggali terus gitu kan, merasa kurang aja gitu kan. Itu selalu belajar ya. Berani terus berani juga dicaci maki gitu loh. Orang tuh mau jadi penulis haus pujian itu nggak akan bisa jadi writerpreneur. Jadi kita harus belajar terus gitu kan Kang. Terus kemudian modal yang ketiga tuh mau jalan gitu kan, jalan kemana-mana, jangan pernah berpikir ada ketakutan ke sana ngapain gitu kan. Terus yang keempat jalan, terus kemudian mau banyak baca. Nah ini yang penting Kang, bacanya seorang writerpreneur itu adalah peka dan peduli terhadap lingkungan terkecil aja gitu. Kita nggak usah terlalu jauh ngomong Nusantara, Indonesia, apalagi dunia, tapi lingkungan terkecil. Ketika seorang penulis mau peka dan peduli, dia akan bisa hidup dari tulisan itu. Yang kelima nih yang penting lagi, ramah digital. Jadi seorang penulis yang mau jadi seorang writerpreneur, karena writerpreneur itu bagian dari creativepreneur. Nah, di zaman era di zaman digital ini, seorang penulis harus belajar banyak tentang digital ya. Apa sih itu internet dengan kemajuan teknologinya ya sekarang ini, kita jangan sampai ketinggalan. Maka ada istilah digital literasi. Digital literasi itu orang berpikir e-book aja, kita nulis di platform. Bukan itu. Itu kan hanya sedikit dari bagian digital literasi ya. Kita mengenalkan tulisan kita lewat internet. Tapi digital literasi adalah sebuah sebuah aktivitas kita belajar menulis dengan memanfaatkan teknologi yang ada ya. Tulisan kita bisa bermanfaat. Nah, ini ada nilai manfaat, itulah literasi. Iya, karena sekarang zamannya teknologi ya, kita harus memanfaatkan teknologi ya. Nah, makanya yang menarik tadi itu salah satunya itu caci maki ya. Maksudnya ini menarik nih, karena supaya orang yang penulis atau yang mau terjun di dunia nulis juga mereka paham ya bahwa nggak selamanya itu orang akan berhasil mendapat pujian selalu ya. Karena kan pujian kalau kita ngunggah naikin artikel atau naikin tulisan kita haus pujian, haus orang komen bagus-bagus, haus orang like itu bisa dibeli kan sekarang gitu kan. Bener. Tapi kan itu jangan sampai kita ini kalau mau terjun serius menjadi seorang penulis, apalagi writerpreneur ya, kita benar-benar harus gigih berjuang gitu kan, dan menerima masukan, apalagi pembaca. Masukan itu dari pembaca sebagai raja dari kita ya, artinya kita ini kan penyedia produk nih ya, pembeli adalah pembaca kita, raja. Ya dengarkan gitu loh. Jadi kalau nanti ada omongan pembaca Indonesia tuh nggak mau nih baca buku bahasa karya sastra Indonesia, nyalain pembaca gitu, karena kita kadang nggak mau mendengarkan pembaca. Apa sih kebutuhan pembaca? Gitu. Kita jangan pakai kacamata kuda. Yang penting itu saran saya, ketika kita mau menjadi seorang writerpreneur, lepas kacamata kuda itu. Jadi kita harus mau peka, peduli, tengok kanan kiri bahkan belakang, butuh apa sih pembaca itu. Nah, nanti kita combine dengan idealis kita. Jadi sebenarnya writerpreneur itu bagaimana seorang penulis menyatukan kekuatan otak kanan kirinya, Kang. Gitu kan. Idealis dan realistis. Kita harus realistis aja. Iya. Makanya dalam dunia menulisnya kita menggunakan otak kanan gitu ya. Tapi kalau kita mau hidup dari menulis ya kita harus pakai otak kirinya. Nah ini satu lagi, Kang. Kalau orang ngomong writerpreneur itu selalu identik dengan jualan buku, itu salah besar gitu loh. Kalau jualan buku kan Kang Denny ini teman-teman ya, Kang Denny itu hobi banget ngeborong buku orang. Ya, buku saya ya. Beliau ini filantropis di dunia literasi. Saya tuh kagum sama beliau. Jadi bukan perkara buku kita laris dibeli. Laris dibeli belum tentu ada yang baca loh, Kang. Iya kan, Kang Denny bagi-bagi nih ke teman-teman, belum tentu. Kenapa? Karena nggak menarik buku itu, betul. Gitu kan. Jadi ilmu writerpreneur itu adalah ilmu bagaimana pesan tulisan yang kita tulis itu sampai seluas-luasnya. Itulah writerpreneur. Nah, uang itu instrumen. Uang itu akan ngikutin. Bagaimana buku kita bisa terbaca dengan baik? Kemasannya harus filmis, gitu kan. Kemasan, makanya selalu menemukan, karena saya orang film, mungkin sudut pandang saya ya, mungkin bisa menjadi insight teman-teman, insight lain gitu kan. Bahwa
saya selalu terobsesi buku saya bisa difilmkan. Itu cita-cita dari saya pertama nulis buku ini nih, buku receh Kang. Harga 20.000, saya fotokopi, saya ketok-ketok ketok-ketok toko buku tradisional, belum Gramedia tuh di Surabaya. Saya selalu berdoa buku 20.000 ini ada yang beli nggak ya? Tapi alhamdulillah Allah itu menyuruh malaikat bernama pembaca, dan sampai sekarang kan saya nggak pernah tahu siapa pembeli buku saya yang pertama. Tapi yakinlah teman-teman bahwa semua kesetiaan itu akan senantiasa terbayar. Nah, yang mendasari nih Mbak Kay dulu memilih menjadi seorang entrepreneur kan? Kan backgroundnya bukannya penulis ya, maksudnya bukannya kuliah di Fakultas Sastra, yang kuliah di Fakultas Kelautan, Perikanan, Perikan dan Kelautan. Lah tiba-tiba terjun ke dunia sastra gitu loh. Nah, apa sih Mbak yang melatar belakanginya dan mulai kapan Mbak Kay terjun jadi entrepreneur nih? Sebenarnya kan kalau saya sekarang saya bisa berprinsip Kang, teman-temannya sahabat Gemas, saya tuh punya prinsip sebutir debu terbang pun ada dalam rencana Tuhan kan. Apalagi keputusan-keputusan besar gitu kan. Jadi saya itu memang suka menulis sejak kelas 3 SD Kang. Jadi kecil ya sejak kecil saya punya buku harian. Bapak itu tiap bulan selalu membelikan buku-buku saya, buku-buku dongeng ya. Waktu itu Hans Christian Andersen, mungkin kalau sebaya Gemas nih ya teman-teman ya. Itu di toko buku kecil di Kota Ngawi, saya lahir di Ngawi, halaman saya di Ngawi. Jadi terus majalah Bobo langganan ya, majalah Hai gitu-gitu deh. Jadi asupan literasi itu memang sejak kecil dari bapak almarhum. Terus setiap malam selalu ada dongeng sampai saya kelas 6 SD. Jadi bukan kebetulan lagi ya. Ayah yang mendongeng. Jadi ayah mendongeng tuh sampai sekarang melekat. Terus kemudian hobi ayah itu mengajak saya lihat pertunjukan wayang kulit, wayang ketoprak, wayang orang. Terlepas si anak kecil ini nggak tahu. Jadi bapak memang melekat memberi banyak banget gambar-gambar wayang gitu kan, melekatkan di otak saya ya si anak kecil ini. Sebenarnya terlepas dari memang bapak mendidik saya untuk mau mencintai literasi sejak kecil, itu adalah karena salah satu sebabnya saya ini seperti anak kesepian. Saya ini anak pembantu dari ibaratnya gitu Kang. Bapak ibu kerja dan ibu itu menderita sakit komorbid ya. Jadi ibu tuh ada penyakit TBC, asma, jantung, komplikasi gitu, sehingga ada fase ibu itu sekian tahun nggak boleh berkomunikasi. Intinya tuh tidur satu kamar nggak boleh gitu kan, alat makan minum aja tersendiri gitu. Dan saya tuh merasa kok ibu jauh gitu kan. Sementara anak kecil ini, saya kecil ini kan nggak mungkin dikasih penjelasan yang susah-susah ya intinya. Terus akhirnya bapak tuh mencari jalan singkat menghibur anak-anaknya, saya dengan adik saya dengan cara mendongeng tiap malam. Pokoknya jangan sampai si anak ini kesepian gitu kan, karena udah ditinggal kerja. Terus ya intinya saya tuh merasa iri gitu, teman-teman saya dimasakin ibunya gitu kan, terus dikelonin ibunya gitu kan, tapi ibu saya kok nggak bisa gitu kan. Tapi ya ternyata semua ada hikmahnya. Tidak ada takdir yang melukai. Itu saya juga bisa ngomong seperti ini tidak mudah ya Kang ya. Terbentur sana sini sekian belas tahun berliterasi. Ini tahun ke-18 nih Kang saya berliterasi gitu. Jadi bagi saya literasi itu jalan, kalau bagi saya sekarang nih jalan menuju jalan spiritual, kita mencari spiritual gitu. Jadi dari situ sejak kecil tuh memang suka nulis, tapi nggak boleh sekolah sastra sama ibu ya. Ibu tuh keras juga, saya harus jadi insinyur gitu kan. Saya insinyur waktu itu kan identik dengan pertanian waktu itu ya, nggak ke teknik ya, tapi ke pertanian. Saya nggak terima ke pertanian, terus saya diterima pilihan kedua perikanan. Jadi saya mengejar gelar insinyur itu karena masih ada gelar insinyur untuk kakak kelas. Jadi saya itu ngebut gitu loh. Kalau saya lulus standar sesuai dengan angkatan tahun saya udah nggak dapat gelar insinyur, tapi sarjana perikanan gitu kan. Padahal ibu ingin insinyur kan. Ya udah, tapi Kang satu semester belum ada, ibu tuh sudah berpulang gitu. Jadi saya sedih banget gitu, ngapain saya kuliah di sini, orang supporter terbesarnya udah berpulang gitu. Terus itu sempat down juga, tapi karena saya punya buku harian nih, lagi-lagi teman-teman ya,
buku harian itu obat sakit jiwa saya gitu. Saya kesepian, saya kuliah di Malang. Selalu menulis ya, pakai ya. Menulis itu salah satu untuk self healing ya teman-teman. Saya juga punya banyak murid, teman-teman yang memang butuh ya, kayak teman-teman bipolar itu sebaiknya menulis aja karena banyak murid-murid saya yang alhamdulillah healing dengan menulis itu lumayan gitu kan. Teman-teman bipolar, terus teman-teman skizofrenia juga ada tuh yang udah sembuh bahkan bikin novel. Gitu. Jadi menulis itu sebenarnya bukan sekadar ya, tapi dia akan berujar pada saatnya ketika kita sabar untuk mau menulis dengan kesadarannya gitu, tidak dengan emosi gitu. Jadi dari situ Kang, jadi setelah saya mengobati dengan hanya menulis di buku harian, bahkan di kampus itu saya memang giat berorganisasi ya, tapi tidak di bidang literasi, padahal ada majalah kampus Aqua namanya. Nggak tahu. Tapi nggak terlibat sebelumnya. Saya nggak, benar-benar kegiatan tulis menulis itu saya nggak ada, lomba-lomba nggak ada. Pokoknya saya tapi berorganisasi gitu aja, organisasi yang di luar literasi gitu. Terus jadi nulis buku harian terus Kang, sampai tahun 2000-an, sampai ada badai besar dalam hidup saya. Setelah saya dapat gelar insinyur ya udah gitu aja ngalir kehidupan seperti layaknya standar lah ya. Kemudian menikah, kerja, punya usaha gitu. Tapi usaha kita memang waktu itu memang belum dikehendaki sukses ya. Ada usaha di dunia perikanan kita nggak sukses, sehingga badai besar dalam hidup saya itu membuat saya ada di titik terendah gitu. Akhirnya saya limpaskan lagi ke buku harian, tapi saya hanya berpikir apakah bisa buku harian ini menghidupi anak-anak saya, intinya gitu kan. Kita artinya kan punya tanggung jawab ya, saya punya 2 anak waktu itu. Jadi saya hanya berpikir apa ya pekerjaan yang cepet yang bisa ngasilin duit. Jadi wartawan gitu kan. Saya daftar jadi wartawan. Jadi makanya pernah jadi wartawan juga ya. Tabloid kecil selama 6 bulan, freelance sana sini. Itu awal saya bikin email. Bagaimana sih cara bikin email itu tahun 2004-2005 lah Kang. Baru mulai juga itu kan ya. Itu saya di Tabloid Fenomena, sebuah tabloid yang memuat dunia modeling lah, karena memang itu punya Mas Bram Hayomi Modeling di Surabaya itu termasuk ngetop lah di sana ya. Dia bikin tabloid khusus memuat anak-anak modelnya, tapi ada juga artikel-artikel artis hiburan gitu. Jadi dari situ saya belajar dari nulis artikel ringan sampai yang akhirnya freelance di beberapa nyambi freelance di beberapa media, termasuk ada artikel saya muat di majalah Matra ya. Ingat ya majalah Matra, tapi Matra terakhir itu sudah tutup sampai honornya belum dibayar juga, tapi udahlah gitu kan. Jadi akhirnya saya itu kayak liar gitu Kang, kayak benar-benar menemukan passion saya gitu. Temukan hidupmu dalam tulisanmu itu benar. Sejak jadi wartawan itu kan ya. Jadi benar-benar saya belajar kemana-mana, liputan dari pagi ke pagi karena kan entertain ya. Jadi kita di dunia hiburan tuh masuk pub ke pub, ya Allah tapi itulah salah satu yang harus saya jalanin ya. Saya ketemu orang mabok, ketemu orang ngedrak, gitu kan. Tapi itulah saya berproses gitu kan. Alhamdulillah saya dijaga terus sama semesta. Kenapa? Saya selalu berpikir bahwa saya memilih jadi wartawan ini pekerjaan yang paling bisa saya masukin waktu itu ya, dengan gaji kecil, satu artikel 50.000 Kang. Bahkan nulis seluruh artikel itu saya hanya digaji 350.000. Itu nggak sesuai dengan ya sudah, tapi itu proses saya untuk mencari kampus yang gratis Kang. Gitu kan, untuk sekolah lagi nggak ada duit kan waktu itu, benar-benar kita di titik terendah gitu kan, banyak tanggungan gitu. Tapi alhamdulillah Allah menguatkan saya. Jadi dari wartawan itu, terus saya itu orangnya kan Kang Denny tahu sendiri, saya itu intinya nggak tahu malu dan tanda kutip, saya tuh selalu pingin kenalan sama orang seneng lah, humble. Artinya tuh saya tuh pingin belajar bersama banyak orang gitu, nggak pernah malu untuk bertanya. Terus akhirnya kenal sama teman-teman dari Jawa Post TV, JTV baru-baru waktu itu. Terus kamu penulis, iya kamu wartawan, coba kamu bisa nggak bikin skrip film gitu kan, film TV ya pendek, film-film bahasa lokal. Saya iyain aja, padahal saya nggak ngerti seperti apa skrip film itu. Ya itulah karena gigi, saya googling aja gitu kan. Alhamdulillah saya juga nggak pernah nyangka skrip-skrip kecil sederhana yang saya bikin berbahasa Jawa itu difilmkan, dibikin sinetron gitu, sinetron lokal gitu. Terus di situ saya awal keberanian, ternyata menulis itu pekerjaan kasat mata yang bisa dipelajari Kang.
Beda dengan teknik ya, misalnya orang teknik elektro, teknik sipil, teknik mesin, kan orang itu ribet banget. Tapi kalau menulis teman-teman ya, itu pekerjaan yang aduh, kan kita ngerti kan, ini Budi, ini Wati, ibaratnya gitu ya. Ilmu menulis kita waktu SD ya. Selama kita bisa membaca dan menulis teks gitu kan, panggung penulis kita bisa masukin sebesar seluas-luasnya ya. Panggung itu paling besar di dunia ini panggungnya penulis masalahnya gitu. Mau nulis non fiksi maupun fiksi, semua butuh penulis gitu kan. Dari situ akhirnya berkembang. Saya sampai ada tawaran dari Astro TV waktu itu ya untuk bikin skrip. Saya dibayar waktu itu 3,5 juta, itu gede banget bagi saya untuk satu skrip film ya. Baru sinopsis saja 1,5 juta itu tahun 2007 kan. Aku happy banget. Ternyata aku bisa dapat duit gede nih gitu waktu itu ya kayaknya. Nah, sinopsis itu apa tuh? Pakai supaya yang nonton kan nggak tahu sinopsis itu apa ya gitu loh. Jadi sinopsis itu sebuah ringkasan cerita yang memuat 5W 1H kan. W itu what, seperti who, siapa dia gitu kan, namanya siapa, kenapa, ada apa dengan dia, what gitu kan, when, kapan, kejadiannya apa, where, di mana, terus kemudian bagaimana dia menyelesaikan masalahnya, why. Jadi sinopsis itu mengandung 5W dan 1H, how, bagaimana dia menyelesaikan gitu kan. Itu seberapa why, banyak mengapa, tuh tulisan itu? Why itu mengapa ya, sorry. Mengapa? Kalau sinopsis itu normalnya itu 400 words. Itu yang apa ya, yang standar aja ya, bisa dibaca penerbit maupun teman-teman film itu jangan lebih dari 400 kata kalau bisa ya. 400 kata itu bukan 400 karakter ya, beda ya. Jadi teman-teman juga harus tahu karakter dan kata tuh beda gitu kan. Jadi kalau word itu ya kata gitu kan. Kalau karakter itu spasi itu udah dihitung gitu kan. Kayak gitu. Jadi untuk mempersiapkan sebuah cerita kayak novel tuh sebelum sinopsis tuh lebih baik teman-teman bikin namanya premis kan. Ya nanti kita bahas ini ya. Ini ngomongnya teknik kemana-mana nih ya. Lanjut yang mana nih? Yang tadi yang udah mendapatkan order itu ya. Menulis sinopsis ya. Dari saya sinopsis itu baru sinopsis aja udah dibayar 1,5 juta waktu itu kan dari salah satu PH ya. Saya berpikir waduh enak banget nih gitu kan. Waktu itu kan gede bagi saya karena kita liputan pagi ketemu pagi aja cuma dapat duit 350.000 gitu kan. Ujung-ujungnya kalau mau dapat duit lebih jadi wartawan kecil seperti kita nyales Kang. Jadi misalnya Kang Denny mau nggak dimasukin ke kita tapi bantu cetak kita gitu kan, kayak gitu wajar lah ya gitu. Akhirnya nyales kan marketing gitu. Jadi saya nggak bisa gitu kan. Waduh saya nggak bisa karena saya menulis nggak bisa marketing gitu kan. Ya udah kalau kita tergantung tulisan di satu media aja ya sekecil kan Kang. Akhirnya itu yang membuat saya berpikir Jakarta gitu. Akhirnya saya memang ke Jakarta itu salah satunya sebelum ke Jakarta itu kan saya sudah nerbitin beberapa buku indie kan gitu kan. Nah pertama kali kapan tuh pakai menerbitkan buku? Apakah waktu masih jadi wartawan udah? Iya masih jadi wartawan. Udah pernah ya? Udah ini Kang. Buku ini 2006 Maret 2006 ya, ini buku kecil Kang. Dan ini sudah nggak ada di Gramedia. Aku tuh hanya hanya punya 3 kayaknya di rumah itu udah. Mbak saya beli banyak kan, murid-murid saya nggak bisa, nggak boleh nih. Nggak dicetak ulang. Nggak tahu nih nanti mungkin ya. Ini tuh buku receh kan. Ini layoutnya nggak karuan gitu kan. Ini buku pertama ya Mbak? Buku pertama. Jadi anatomi bukunya itu bener-bener dah. Gitu. Judulnya apa Mbak? Kepalang Merangkai Edelweiss. Judulnya aja kayak gimana gitu ya. Kepalang Merangkai Edelweiss. Terus sinopsisnya juga sebenarnya bukan sinopsis. Saya tuh bener-bener masih nggak ngerti ya waktu itu. Sebenarnya kalau di belakang ini kan yang namanya blurb. Blurb itu sebenarnya bukan sinopsis kan. Ini saya juga salah ini waktu itu karena saya nggak ada ilmu ya, dan saya waktu itu belum ketemu teman-teman sastra di Surabaya, jadi asal nulis aja. Ini pengalaman sebagai wartawan, banyak teman-teman fotografer itu kan ngeliput Doli waktu itu ya, jadi banyak cerita-cerita di sana. Ini tentang seorang teman fotografer bernama Alang Lazuardi yang merawat anak seorang PSK yang meninggal karena HIV, intinya seperti itu. Nah itu kan sebenarnya kan cerita-cerita yang ini kisah nyata ya, ada based on true story, the true stories, kejadian-kejadian aja gitu kan. Jadi satu
terus saya bukuin, terus saya kasih tambahan puisi-puisi yang gak jelas, puisi-puisi yang aduh receh banget, masih receh deh waktu itu. Itu kan ini puisi nama-nama orang-orang kesayangan aja di sekitar saya, dan sebenarnya ini buku harian Kang. Gitu kan. Terus teman-teman, karena saya sering liputan, teman-teman band indie, nah Surabaya itu identik band indie waktu itu. Kan banyak tuh teman-teman band indie. Kenapa nggak dilonsingin aja gitu? Hal yang paling sulit itu adalah memulai. Saya ingat bener kata Kang Cak Sasongko ya, teman baik saya itu dari band indie Surabaya gitu. Oh ya udah bukuin aja gimana gitu kan. Saya punya teman percetakan, saya diutangin dulu Kang, ini utang Kang. Itu teman baik, teman kuliah ya. Udah ternyata ini difotokopi sama dia, dan ini aduh bener-bener anatomi bukunya nggak bagus Kang ya. Misalnya kayak judul tuh harusnya di halaman ganjil. Anatomi buku yang bagus ya teman-teman. Aku bener-bener waktu itu buta ya. Sekarang mah saya bawel banget. Teknik penulisan tuh ada sebenarnya ya. Maksudnya orang nggak membuat buku tuh nggak sembarangan. Nggak sembarangan gitu. Kalau saya juga taunya kesini kan, setelah sekian buku, terus kemudian layout juga nggak. Ini harusnya juga nggak bener nih. Karena apa? Kita nih harus memanjakan pembaca yang beli buku kita loh gitu loh. Jadi jangan sembarangan ngasih barang, jangan bikin kecewa pembeli gitu loh. Pembeli udah ngerogoh duit, buku tuh hal yang mahal di Indonesia gitu kan Kang. Jadi dari sisi cover, dari sini masih benar-benar berantakan. Tapi saya berani jual ke toko-toko buku tradisional, toko buku Uranus, Togama. Saya ngetuk satu-satu toko, diterima. Dan kok laku Kang, 1-2 gitu, harganya 20.000 nih, masih ada 20.000. Jadi bener-bener deh ini, tapi di launchingin loh ini. Jadi dari teman-teman TV ya, udah lu punya buku, udah deh kita liput. Jadi yang liput teman-teman saya sendiri gitu kan. Ya saya kalau inget itu Masya Allah, dukungan teman-teman sahabat saya. Makanya teman-teman, bagi saya ya jaringan itu nomor 1 kan. Bagi seorang penulis ya, saya didukung teman-teman band indie, dukung teman-teman wartawan waktu itu ya, untuk launching di sebuah kafe gratis pula itu kafe gitu kan. Kemudian di pengisi acaranya juga teman-teman, kebetulan saya juga ada sanggar model kan. Jadi anak-anak model itu yang musikalisasi puisi, pokoknya gitu-gitu deh. Saya tuh udah merasa hebat aja waktu itu. Wah, saya punya buku gitu kan. Padahal itu ya Allah kalau inget tuh receh banget. Tapi inilah awal keberanian saya. Terus sampai toko Gramedia waktu itu yang ada di Tunjungan Plaza ya, mungkin kasihan ngelihat saya kucel gitu, wartawan aduh bawa bukunya. Ya udah Mbak, kita terima 50 buku dulu ya. Seneng tuh Kang, 50 buku, saya udah bawa 100 kan. 50 buku untuk kita, ternyata laku gitu. Terus dia bilang ya gak tau lah buku ini kok laku gitu. Allah tuh maha adil deh pokoknya gitu kan. Terus akhirnya dikasih petunjuk, udah kalau mau tersebar luas di seluruh toko buku besar Gramedia, coba ke Cipinang Cempedak waktu itu ya. Jadi distributor Gramedia itu ada di Cipinang Cempedak, itu sangat membantu saya. Saya berani datang ke situ, nemuin bosnya Pak Rela itu, sampai saya dari Surabaya pengen presentasi buku saya untuk titip di seluruh Gramedia, diterima. Dan saya presentasi, dan waktu itu ya mungkin kasihan ya ngeliat buku di toko mereka bukunya keren-keren kan gitu. Tapi seminggu kemudian Allah mengetuk hati mereka itu. Pak Rela itu luar biasa, dengan Mas Kris, mungkin nonton ya Mas Christian nanti kalau ini tampil nanti saya share aja. Saya masih simpen nomor beliau gitu kan. Beliau sangat berjasa gitu kan, membuat saya berani gitu kan. Terus ya udah kita pesen 750 eksemplar. Itu konsinyasi tapi Kang ya, belum nggak beli putus laku bayar. Tapi alhamdulillah ada aja yang beli, dan akhirnya buku kedua, ketiga diterima lagi konsinyasi. Nah, Mbak Kay mulai menulis serius novel gitu kapan Mbak Kay? Ya ini 2006 ini kan novel pendek. Ya ini. Oh ya ini masih main-main ya. Main-main, mulai serius nih, masuk ke wah ini udah benar-benar mau jadi writer-planner yang serius nih ya. Oh itu mulai apa nih kan. Yang pertama itu? Oh, novel elang nggak saya bawa ya. Jadi saya punya buku indie tuh 4, saya terbitkan sendiri. Saya ngurus ISBN sendiri kan, karena waktu itu ISBN masih sangat mudah ya, tanpa siup kita bisa nemu. Yang buku indie saya keempat itu Elang judulnya. Aduh, sorry enggak saya bawa. Jadi Elang itu novel idealis saya. Bener-bener 3 tahun saya baru selesai, dan itu kalau novel itu kan sepengetahuan saya ada 2, sastra dan sastrawi kan. Kalau yang populer kayak Kang Dani itu sastra. Tapi kalau sastrawi itu memang banyak metafora-metaforanya. Itu novel saya Elang. Itu banyak metafora-metafora, kalimat-kalimat bermetafora di situ, karena salah satu tokohnya Elang Laut itu seorang penyair gitu.
Nah saya idealis banget buku itu, terus saya yakin saya cetak 3.500 dari seluruh Gramedia. Meskipun nggak bestseller tapi penjualan lumayan lah ya untuk sebuah buku yang underground ya. Artinya untuk promosi saya hanya ke Bulungan dengan teman-teman Sastra Reboan. Kebetulan saya penggiat di Sastra Reboan. Nah ini orang yang paling berjasa juga ini almarhum Mas Ale Komang. Jadi saya itu aktor. Beliau udah luar biasa lah ya. Kita tahu seorang Ale Komang. Beliau sangat rendah hati menerima buku saya. Waktu itu saya kirim dari Surabaya, minta diapresiat. Dia cuman, oh iya terima kasih, kirim aja ke Jakarta gitu. Begitu saya ke Jakarta, ada kesempatan ke Jakarta, Mas Ale, buku saya, oh bukumu nggak ada lagi nggak? Saya kirim. Beliau menemuin saya, kamu harus kenal Bulungan gitu kan. Saya diajak ke Bulungan, kenal ke teman-teman senior gitu ya, penulis-penulis senior gitu kan. Kamu harus berkesenian di sini coba gitu kan. Tapi beliau tuh ketika buku ini saya inilah orang-orang besar ya. Memang saya tuh respect dengan beliau-beliau itu. Nggak dibaca Kang. Artinya gini, beliau cara mengapresiasi buku saya. Kalau ini pasti dibabat habis, ya kan? Kalau orang tahu sastra kan dibantai habis kan. Tapi nggak, beliau langsung gini aja, tapi memberi saya banyak ilmu. Bagaimana berkesenian, bagaimana menulis yang baik gitu kan, tanpa membantai isi gitu kan, lebih ke spirit karena mungkin melihat saya dari Surabaya kok senekat ini ke Jakarta gitu kan. So, akhirnya saya berkenalan dengan teman-teman di Bulungan, saya sampai jadi penggiat Sastra Reboan ya 5 tahun berkesenian di sana, benar-benar underground gitu. Tapi saya hanya berpikir saya ini punya 2 anak gitu kan. Kalau sudah saya tinggal jauh, ada harga yang begitu mahal saya bayar. Waktu saya dengan anak-anak 2 bulan sekali ketemu gitu kan, dengan kondisi keuangan yang waktu itu kan memang Astro ngambil berapa judul kan lumayan kan, yang saya bisa wirawiri pulang gitu. Tapi setelah Astro nggak ada itu kan, terus saya nih gimana gitu kan, masa buku belum mencukupi ya, intinya gitu. Terus saya akhirnya kalau saya idealis terus dengan otak kanan saya, itu titik terendah itu. Novel Elang itu bagus tapi lambat lakunya gitu Kang. Jadi waktu itu terus akhirnya ada temen dari Mayor Label ya, High Face Publishing, itu temen-temen, salah satu teman-teman baik saya Oki sama Mas Andi Stevenio itu datang ke acara saya, sampai kapan Mbak kamu tuh berunderground kayak begini gitu kan. Saya waktu itu agak tersinggung gitu, sampai kapan gitu kan, kayak meragukan kita ya. Tapi memang bener kan, kalau kita terlalu memanjakan otak kanan, kita memuja idealis kita nggak bisa hidup. Kalau sekedar ibaratnya hanya makan minum bisa, tapi kan saya punya anak ya gitu kan, jadi gimana ya gitu. Terus akhirnya High Face Publishing dengan sekian penerbitnya termasuk Z2 yang mengangkat buku, kita sinergi ya intinya gitu, sinergi, kita bersinergi. Terus akhirnya di situ saya mulai sadar bahwa tetap harus masuk industri gitu. Jadi penulis itu tetap harus masuk industri kalau memang mau hidup dari menulis ya gitu. Ya itu salah satunya Writerpreneur itu ya. Jadi ya akhirnya gitu. Itu tahun 2010 kan, 2011 itu setelah buku ini boleh ya saya. Buku ini buku indie saya ketiga. Ini saya juga berterima kasih lagi dengan Mas Darius Triadi, maestro fotografer. Beliau itu juga sangat rendah hati dengan ilmu padinya, membantu saya untuk cover-covernya ini gratis dari beliau, dan beberapa gambar gambar puisi-puisi ini juga dari beliau gratis Kang, saya dikasih karena beliau hanya melihat spirit saya aja. Mudah-mudahan nanti beliau masih sempat melihat YouTube kita, karena beliau sangat membantu saya. Buku ini saya terbitkan indie, saya jual lagi ke Gramedia lumayan Bang. Saya ternyata bisa mengkolaborasi antara cerpen, puisi dan foto. Karena waktu itu kan di sini banyak. Ini gabungan ya. Gabungan foto teman-teman fotografer dari Surabaya. Terus 4 foto dari Mas Darius Triadi, yang lainnya fotografer dari Surabaya, dan itu membuktikan bahwa
kita itu bisa menikah antar lintas seni gitu kan. Jadi kita jangan berdiri sendiri. Betul. Gitu. Nah, buku ini membuat saya diundang sebagai narasumber untuk kepengarangan Muslimah Nusantara untuk 5 negara di Kuala Lumpur kan, di Malaysia. Saya kaget juga waktu itu ada Datuk Kemal almarhum, salah satu sastrawan negara Malaysia, berkunjung ke Sastra Rebuan. Waktu itu saya beri buku ini, langsung beliau, kamu jadi narasumber. Saya kaget banget, apakah saya udah pantas gitu kan. Akhirnya saya jadi narasumber di sana. Nah, di situ mulai saya berpikir agak ekonomisnya kan, karena saya jadi narasumber dibayar, saya baca puisi pun dibayar, kemudian buku saya juga dihargai di sana gitu kan. Saya pulang, wah saya ini harus lebih lagi nih belajar bagaimana membuat buku bisa menghidupi gitu. Tapi nggak mudah Kang, karena habis itu saya tetap kekeh melahirkan Elang. Saya konsep benar-benar idealis. Elang sukses tapi tidak bestseller karena hanya cetak 3.500 ya. Kalau bagi saya bestseller nasional itu 10.000 eksemplar. Karena memang saya nggak cetak ulang. Terus dari situ dari Malaysia, terus saya ketemu Mas Alek lagi. Mas Alek bilang novelmu Elang, ya udah kamu bisa gitu. Saya kembali lagi menemui beliau gitu kan. Jadi sebenarnya nama-nama besar yang selama ini itu ada di ada dalam sejarah saya itu beliau-beliau ini dan almarhum Mas Idris Sardi. Itu saya banyak belajar dari beliau-beliau itu, orang-orang besar yang sangat mau membumi dan mau memberi ilmu. Makanya tidak ada alasan Kang untuk pelit ilmu. Ngapain sih kita pelit ilmu? Kan kadang pikirannya kok di kalau ngomong tuh orang bertanya A dikasih Z sampai Z gitu. Saya bilang loh, saya itu ilmu saya itu gratis semua bahkan gitu kan. Guru-guru saya itu orang-orang hebat yang gitu aja ngasih ilmu gitu. Dari situ Kang, itu jadi kalau ngomong saya berpikiran entrepreneur itu sejak tahun 2010, terus 2011 ketemu dengan Highfest Group dengan pihak Mas Andi dan Oki. Di situ saya mulai itu belajar industri gitu. Kita boleh masuk industri tapi jangan oportunis gitu aja sih pesan saya ke teman-teman gitu. Kita tetap ada nilai-nilai idealis yang bisa kita combine kok sebenarnya. Nggak harus total masuk industri terus kita lupa idealis kita. Bisa. Nah, setelah itu apa, Mbak? Nah, buku itu akhirnya lahir dengan grup Highfest beragam bukunya, buku Bintang Anak Anak Tuhan, terus kemudian Kerido. Kok masih belum bestseller ya? Saya hanya saya tuh yang buku saya yang berjudul Bintang Anak Tuhan itu tuh bener-bener saya tulis riset luar biasa itu karena tentang gadis kecil yang kena HIV kan. Saya sampai diundang salah satu TV swasta untuk peringatan Hari HIV. Saya bawa narasumber saya diapresiat buku saya oleh salah satu TV itu. Diundang kemana-mana, bahkan seluruh toko Gramedia di Jabodetabek itu undang saya. Tapi lagi-lagi saya mungkin terlalu berekspektasi lebih ya. Justru Tuhan tidak mengabulkan apa yang saya inginkan gitu kan. Mungkin belum saatnya juga ya. Ada satu PH yang melamar tapi nggak jadi film. Dan di situ saya agak gimana, itu tahun 2011 Kang. Terus saya ngomong ke penerbit, saya bilang gini, saya kalau mau nulis buku lagi kan dikasih ide nih, bagaimana ini gitu kan, ini ide dari Mas Andi Stevenio ya. Memang narasumbernya ada nih luar pulau, tapi aku nggak mungkin wawancara luar pulau. Udah, ini cerita tentang seorang ibu bla 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 bla. Saya bilang udah, settingnya dan semuanya aku ubah ya. Kalau premis oke lah, seorang ibu yang berjuang untuk anaknya. Di hari wisuda sang anak ibu meninggal ini aja gitu kan. Akhirnya saya kemas di Sidoarjo dan saya berjanji kepada penerbit juga bahwa ini buku terakhir ketika saya tidak merasa buku ini sukses bestseller, saya akan pulang gitu kan. Kayaknya udah patah gitu kan kan. Tapi ternyata justru disitulah ya. Di situ titik Allah balik, menampar saya, titik balik itu tahun 2011. Jadi 11 ini lahir. Saya ini cantik ya. Wah, angka cantik tuh. Angka cantik dan saya memang membidik Hari Ibu tuh buku ini harus meledak. Jadi kekuatan pikiran aja. Saya berdoa bahwa buku ini kita lahirkan menjelang Hari Ibu untuk semua ibu yang ada di dunia. Dan buku ini ceritanya universal. Buku ini kecil, sederhana. Waktu itu di toko buku juga ditaruh di rak bawah. Tapi semua buku itu akan memenuhi takdirnya masing-masing. Ketika Allah sudah berkehendak, gak akan ada yang bisa menolak gitu kan.
Jadi buku ini membuat saya diundang di beberapa acara. Kemudian, ini apa judulnya? Air Mata Terakhir Bunda. Air Mata Terakhir Bunda. Saya dibantu Mas Rudi Sudjarwo untuk endorse di sini. Jadi lagi-lagi jaringan nomor 1 ya Kang. Jadi Mas Rudi Sudjarwo itu teman baik. Dia juga sutradara besar yang sangat rendah hati di mata saya ya. Mereka sering bagi ilmu dan dia nggak pelit untuk endorse untuk teman-teman, apresiasi untuk teman-teman sastra gitu ya. Jadi buku ini akhirnya bestseller. Karena memang tidak lepas dari pembaca dan undangan teman-teman komunitas. Nah ini pelajaran bagi teman-teman, sekecil apapun komunitas yang mengundang kamu, datanglah. Jangan berpikir berpikir komersil dulu gitu. Jadi akhirnya saya pulang ke Sidoarjo, diundang Bait Kata Library, Mbak Iva ini juga orang paling berjasa bagi hidup saya. Jadi penulis itu jangan melupakan perpustakaan Kang. Jadi taman baca, rumah baca ini Bait Kata Library ini sebuah rumah baca independen ya di Sidoarjo mengajak saya Ki Goes to School. Jadi mengajak saya keliling sekolah membedah buku ini dan dalam tanda kutip jualan ya di beberapa sekolah di Sidoarjo. Dan alhamdulillah 1 bulan setelah itu dilamar RK23 Pictures, Mbak Erna dan Mas Endri Pelita waktu itu menghubungi saya jam 11 malam minta ketemu saya. Ini bener nggak sih? Saya bilang itu ternyata bener. Buku difilmkan saya ini difilmkan. Luar biasa. Ini buku pertama yang difilmkan ya? Buku pertama. Kemudian saya terus berpikir mulai tuh writerpreneur terus kan. Air Mata Terakhir Bunda, jodohnya ayah. Gitu kan. Ayah menyanyi tanpa akhir saya lahirkan dan meledak lagi. Dibeli salah satu PH besar, difilmkan dengan artis yang alhamdulillah dua buku yang sudah jadi film ini artisnya juga artis yang ada dalam pemikiran saya. Jadi artis yang memang pantas untuk memerankan. Dari kelasnya aktingnya bagus, dari yang berkualitas ya gitu. Dan menang yang buku ini menang di banyak festival juga dalam dan luar negeri untuk filmnya Kang. Jadi itu membuat saya terus dan saya mulai realistis. Buku itu harus dikonsep, udah gitu kan. Jadi tidak sembarangan gitu. Nah, terus sekarang Mbak Kay apa nih yang terakhir nih? Yang setelah Ayah buku yang difilmkan lagi nih ya, Yorik ya. Yorik ini ya. Yorik ini kebetulan nggak tahu ya, ini 3 buku saya yang difilmkan itu tentang keluarga semua. Air Mata Terakhir Bunda tentang perjuangan ibu, Ayah Menyanyi Tanpa Akhir perjuangan seorang ayah single dad, dan ini juga perjuangan seorang nenek. Jadi grandparenthood ya. Ini berdasarkan kisah nyata, ini 80% kisah nyata, settingnya Ciamis dan Saint Petersburg, Rusia. Kebetulan skrip filmnya juga saya yang menulis. Mudah-mudahan ditakdirkan segera bisa tayang. Masih post produksi gitu. Nah, setelah ini ada lagi, saya nggak bawa tadi, lupa lagi. Buku saya travel note Kang, catatan perjalanan, catatan perjalanan. Jadi kalau ini kan novel semua nih. Jadi ada satu buku catatan perjalanan berjudul Matahari di Danau Sentarum. Kebetulan saya dikasih amanah Kementerian Lingkungan Hidup KLHK untuk menulis buku tersebut dan memfilmkan. Bisa ditonton di OTT Maxstream. Sun on the Lake kalau di film. Ada ya. Seriesnya iya. Jadi terus berkembang jadi ilmu writerpreneur itu kayaknya ilmu jualan buku aja, tapi sebenarnya itu hanya kecil bagian dari kecil. Akhirnya saya bisa merambah jadi produser film, beberapa web series tayang di OTT juga bagian dari writerpreneur gitu sebenarnya. Karena apa? Karena memang klien itu kadang melihat kita, kamu mampu dengan mampu mempresentasikan cerita, mampu dengan bukumu, dilihat dari buku juga. Akhirnya diberi kepercayaan gitu. Wah, luar biasa cerita Mbak Kay. Nah, Mbak Kay, sekarang apa nih novel yang Mbak Kay tulis nih terakhir nih? Gitu. Kan itu lumayan ramai juga tuh ceritanya. Ramai dan ada yang ngambil idenya macam-macam. Tapi sudahlah, itu resiko sebuah pilihan ketika kita memang sudah mempublish ya. Tapi kan orang sudah tahu juga mana yang duluan gitu. Tapi sebelum Seruni Skala nih ada yang terbaru kan Kang? Boleh ngomong dong, ada gerakan literasi. Yang mana nih? Ini Rencana Biru Morotai ya. Jadi dari 170-an buku saya, ini yang paling bungsu. Rencana Biru di Morotai, Kang Dani juga sudah borong nih. Bagi-bagi. Jadi terima kasih juga. Karena ini Morotai ini pulau ya. Pulau paling di utara. Di Maluku Utara. Maluku Utara ya. Itu juga cantik di sana itu ada musim bawah dan atas ya. Musim bawah itu ada
spot-spot diving itu ada banyak banget alat perang. Iya, ini kayak kata orang kayak Maldives nih, katanya. Maldives. Saya pengen ke sana tuh sebenarnya, belum sempat. Kalau mau lihat hiu berjalan di sana gitu kan, kita bisa nyelam gitu kan. Tidak terlalu dalam juga sih kalau melihat untuk hiu berjalan, kecuali kalau di wreck memang harus 30 sampai 40 kan. Nah, ini cerita tentang apa, Mbak Kay? Ini juga ajaib ya. Ini salah satu tebusan saya sebenarnya sebagai sarjana perikanan. Dengan kondisi laut kita yang banyak yang udah nggak sehat, terus Indonesia ini kan memiliki hutan bakau 60% di dunia ini ya. 60% hutan bakaunya di Indonesia. Di Indonesia, karena kita negara kepulauan ya, negara laut lah ya. Laut, maritim. Maritim. Nah, sudah 64% rusak. Wah. Dari 60 itu kan. Gitu kan. Jadi saya sih hanya bertanya siapa lagi. Jadi saya hanya mengajak pembaca saya aja, satu buku satu bakau gitu kan. Gerakan jadi menanam bakau di sana ya. Menanam bakau di Morotai dan Belitung Timur. Kita udah tanam 1000 bakau. Dan ini benar-benar saya kemas writerpreneur ya. Jadi benar dari praproduksi saya sudah naik-naikin. Jadi ketika buku ini sudah terbit, orang udah tinggal ngirim karena orang udah transfer duluan kan. Jadi salah satu konsep writerpreneur adalah open PO. Dari covernya aja dulu, kita pam-pam dengan book trailernya, book teaser. Nah ini ya teman-teman, kalau promosi buku tuh konsep writerpreneur tuh harus ada book trailer, book teaser, terus ada quote tour, Facebook tour gitu kan, Insta story tour gitu memang harus terjadwal gitu. Jadi promosi memang harus benar-benar kita seriusi gitu kan. Itulah yang namanya ramah digital. Jadi kita manfaatkan medsos, manfaatkan semua. Nah ini juga gerakan semesta yang saya sendiri juga kadang lupa kok bisa ya tiba-tiba saya melahirkan ini dalam waktu 2 minggu. Ini sebenarnya bisa cepat karena saya sudah punya bank naskahnya kan. Saya tahun 2017 riset di sana, dampingi teman-teman riset dari Balai Besar Riset KKP untuk menulis travel note ya. Saya hanya dampingi. Terus kemudian saya rugi banget ketika saya sudah jalan di sana kok nggak nulis, hanya nulis catatan perjalanan gitu kan. Terus akhirnya bisa menjadi novel dalam waktu 2 minggu. Terus saya minta partner penulis saya Mas Edi Rahdian, karena kebetulan beliau suka bikin lagu gitu, Mas minta lagu yang ori gitu kan untuk book trailernya, book teasernya, dan alhamdulillah didukung teman-teman Elang Tempur juga. Akhirnya ada yang bermonolog, ada yang baca puisi dan macam-macam. Nah itu muncul kan praproduksinya. Jadi akhirnya menggait pembeli untuk mau memiliki buku ini dengan konsep satu buku satu bakau. Ini ada inilah ya, dengan membeli buku ini ada untuk pelestarian laut dan Indonesia jangan ya. Teman-teman banyak yang belum paham ya. Bakau itu sabuk hijau kita, dia itu penghasil blue carbon ya teman-teman. Selain memang akar-akarnya itu akan mencengkeram bumi gitu ya. Dia akan menjadi yaitu pengaman kita biar nggak abrasi gitu. Jadi benar-benar menjaga bumi kita. Jadi dari gerusan gitu. Nah ini juga lahir di tengah-tengah saya menulis Seruni Niskala. Nah dari sekian banyak Mbak Kay novel dan karya yang Mbak Kay tulis nih ya, ada nggak yang begitu berkesan bagi Mbak Kay? Atau jadi masterpiece lah. Sebenarnya sih kalau masterpiece saya belum berani ya. Mudah-mudahan sih karya Agung ke depan ini Seruni Niskala, karena memang beda banget. Ini bukan buku biasa, bukan novel biasa sih kalau Seruni Niskala, karena kita rencanakan trilogi dan saya tulis berdua dengan tidak mudah, dengan belusuan kesana Seruni Niskala belum terbit ya? Belum, tapi ada bocorannya nggak? Tapi petikan-petikannya udah ada di 6 buku kan, termasuk dengan Kang Denny. Jadi beberapa antologi cerpen dengan teman-teman di kelas menulis cerpen. Nah itu kalau saya berharap dia nantinya yang akan menjadi sesuatu yang memang masterpiece gini masterpiece, mudah-mudahan ya karya Agung kami berdua, karena itu memang kalau ngomong Seruni Niskala jantungnya Mas Edi, terus kayak itu hanya kalau dia jantung saya darahnya gitu. Jadi memang saling menguatkan gitu kan. Jadi kalau ngomong sejarahnya tuh ada sesi tersendiri nih Kang, karena memang ya intinya kita kayak diberi amanah aja sama semesta untuk menulis ini gitu kan, menulis Seruni Niskala. Itu kira-kira bercerita apa sih? Berlatar belakang
berlatar belakang 600 tahun lalu. Oh, jadi Majapahit dan tapi ini novel sejarah bukan? Bukan. Nah, ini bukan novel sejarah walaupun bercerita hanya latar belakang sejarah. sejarah. Karena saya nggak akan berani, kami memang sepakat ini bukan novel sejarah. Iya. Gitu kan. Ini novel hanya berdasarkan legenda dan realitas, kenyataan gitu. Kenyataan. Nah, memang kami saat ini masih terus menangkap jigsaw puzzle yang masih bertebaran, yang mungkin masih jalan ke kami. Memang kalau ngomong nilai spiritual ini lebih kuat Suruniskala karena memang perjalanannya belusuan kemana-mana, ke petilasan-petilasan, ke membawa saya ke mana-mana, mencari terah diri saya sendiri gitu kan, siapa saya, terus kemudian lebih menggali budaya. Sejarah itu bukan cangkangnya aja Kang, tapi lebih ke isi juga. Isinya, kan saya merasa mungkin kalau buku-buku saya selama ini kayaknya ada sejarahnya, tapi ternyata tuh baru kulit kan. Nah, saya merasa belajar isi ya dari Suruniskala. Nah, Suruniskala ini udah menyambar ke sana kemari nih 2 tahun penulisan dari 11 Juli 2020 sampai sekarang tuh. Jadi meretas gitu. Ya ini satu-satunya buku saya yang memang tiba-tiba menggurita, meretas, turunannya itu jadi sekian banyak gitu Kang. Itu nggak saya sangka juga. Saya pikir dengan Mas Edi dulu, oke Mas, kita tulis berdua, terus kemudian kita bagi tugas, beliau menulis apa, saya menulis apa, digabung, terus kita bedah, terus dalam waktu 8 bulan kita harus launching ya 14 Maret 2021 gitu kan. Ternyata semesta nggak menghendaki gitu loh, karena artinya ya dengan beragam halangan dan akhirnya saya cepat frustrasi gitu loh. Saya ini seorang entrepreneur gitu loh, saya ternyata Suruniskala beda. Jadi justru kita yang dituntun, ibaratnya seperti itu ya, karena memang berhubungan dengan leluhur, berhubungan dengan budaya Nusantara yang sebenarnya gitu, nggak kulitnya aja gitu loh. Jadi ini cukup berat ya? Wah, kalau ngomong berat Kang, karena dari sisi riset itu luar biasa. Kita keluar masuk petilasan purba, turun gunung kayak gitu dah pokoknya gitu kan. Satu saat mungkin dokumentasinya satu saat kita akan tampilin satu saat kalau memang Suruniskala dikehendaki untuk segera terbit ya gitu. Jadi belum nanti apa ya, banyaklah godaan gitu, utamanya saya yang kadang tuh frustrasi gitu kan, karena saya ini baru kali ini nulis novel, nggak bisa saya taati timelinenya gitu kan, karena memang selain Mas Hedi juga sibuk dengan pekerjaan beliau ya sebagai abdi negara kan, mengutamakan pekerjaan beliau ya tentunya gitu. Tapi saya sendiri kadang nggak bisa menerima ya ini kita harus segera gitu cepat. Ternyata nggak boleh egois gitu, karena itu tadi meredam egois saya bahwa ketika menulis berdua dengan siapapun kita harus siap dengan resiko gitu. Jangan kalau kamu nggak siap resiko ya nulis aja sendiri gitu. Tapi kan saya harus komit gitu kan, bahwa banyak proses pembelajaran jadi pembelajaran diri saya nggak boleh diamuk rasa kan. Jadi akhirnya kan kesel, marah gitu kan. Ini calon anak ya. Ibaratnya kita ini lagi mengandung. Tapi kita marah-marah sama janin, marah-marah gitu kan akan berpengaruh secara psikis ya, kalau ilmiahnya begitu ya. Jadi kalau untuk Suruniskala juga saya sering diingetin sama partner juga gitu kan, kamu tuh diamuk rasa gitu kan. Kalau diamuk rasa itu ya, kalau selama kamu nggak netral, selama kamu diamuk rasa dan kamu sepertinya nggak ilahiyah, kamu tuh ya ini nggak akan selesai gitu kan. Jadi memang ya benar sih, perlakuannya harus beda dengan buku-buku saya Hanem Kromo. Karena saya melahirkannya sendiri gitu. Nah, sekarang kan saya benar-benar harus tertata rapi, meskipun buku saya yang terakhir kan memang tertata rapi juga, tapi di situ saya hanya berpikir jualan tanda kutip ya. Tapi kalau Suruniskala nggak bisa. Jualan kita tuh jualan untuk Nusantara bangkit. Artinya begini, buku kita memang harus benar-benar ringan dibaca, tidak memberatkan. Karena kalau udah ngomong Majapahit, udah ngomong Sunda Galuh kan berat Bang. Makanya ada tokoh kekiniannya identitas sekarang. Nah ini sedikit bocoran aja ya. Sebenarnya memang udah kemana-mana ini karena berarti memang cerita tentang Jawa dan Sunda nih ya. Ya, tapi sebenarnya untuk itu hanya analogi aja kan. Jadi sebenarnya untuk semuanya sih sebenarnya, untuk Indonesia ya gitu kan. Tapi kebetulan analoginya kita ambil contoh Majapahit sama Sunda karena memang kita dapatnya itu ya gitu kan. Jadi Suruniskala itu memang tokoh 600-an tahun lalu gitu kan. Intinya mereka bertemu
untuk menyatukan yang dulu terpisah karena perang Bubat kan. Mereka ada biar dua kerajaan ini menyatu lagi gitu kan. Untuk Nuswantara bangkit, untuk menemukan kesejahteraan jalan menuju Tuhan. Beratnya di situ kan. Tapi ternyata kan tidak semudah yang dibayangkan. Jadi cinta mereka kandas, artinya mereka menyatu terus kemudian gak bisa lagi. Seruni pulang dan berjanji akan kembali ke entitas sekarang, menemui Niskala. Itu konsep kami tahun 2020 ya. Kita udah tulis tuh Kang, udah jadi 300-an halaman sebenarnya. Tapi udah cukup banyak dong ya. Udah banyak sebenarnya, tinggal kalau Mas Hedi oke sebenarnya udah, tapi kan saya nggak bisa karena kita tulis berdua, bedah aja 5 jam, butuh 5 jam itu hanya 23 halaman. Beliau detail banget dan saya mendapatkan partner penulis yang seimbang tuh sekarang, bahkan mungkin lebih dari saya beliau kekuatan diksinya ya. Justru untuk menaikkan level nanti lagi. Iya, mudah-mudahan memang. Tapi memang gaduh kan, kalau udah ngomong tuh gaduh banget gitu kan. Jadi makanya mungkin ada yang terinspirasi dari buku itu dijadikan cerita yang lain, jadi dalam bentuk film atau apa ya itu terserah. Tapi yang jelas sih kami tetap ada untuk Seruni Niskala. Seruni Niskala memang segera hadir. Terima kasih kepada yang sudah terinspirasi dari karya-karya kami gitu kan. Jadi memang Seruni Niskala tuh rumit dari semuanya gitu kan. Jadi tokoh masa lalu kita bawa sekarang dalam entitas sekarang. Kita munculin 4 tokoh baru gitu kan. Gen X-nya Dewa Nuswantara sang arkeolog sebagai dalang, terus kemudian dibantu Padma sang mantan gitu kan. Kan memang harus ada bumbu roman ya, meskipun ini bukan novel roman, karena semua cerita yang bagus selalu harus ada unsur romannya. Terus kemudian ada jarum mereka tuh 2 anak indigo bernama Bintang dan Sekar. Sekalian aja saya obrolin di sini karena sudah banyak banget yang ngomong, Mbak itu kok gini-gini. Ya udahlah, saya ngomong sedikit ngomong spoiler tapi tidak akan bisa kok ngambil bener-bener Seruni Niskala gitu. Itu milik semesta yang masih dalam kotak Pandora gitu. Jadi memang karena sudah menyebar juga di beberapa podcast, monolog-monolog yang dibaca Cornelia Agatha itu udah bisa dilihat di podcast gitu, di Spotify. Terus kemudian lagu-lagu dari OST. Nah ini satu-satunya novel saya yang punya soundtrack original karya Mas Hedi. Jadi sebenarnya Seruni Niskala itu sebenarnya paketnya lengkap gitu kan. Jadi ada OST-nya, ada 7 lagu, ada yang instrumen, ada yang berupa ada syairnya. Itu sudah disiapkan Mas Hedi sebenarnya sebelum ketemu saya. Beliau kan memang suka naik turun gunung gitu kan, menciptakan lagu berdasarkan ya apa yang beliau rasa ya ketika naik gunung ke petilasan-petilasan itu. Jadi beberapa lagu itu disiapkan untuk Seruni Niskala gitu kan. Nah, ketemu saya lagi jadi kita itu teman lama yang kemudian ya udah lama gak berkomunikasi, saya dengan bidang saya, beliau juga dengan bidangnya, terus tiba-tiba ya lagi-lagi kehendak semesta ya Kang, kita dipertemukan lagi untuk menulis Seruni Niskala. Ini bakal luar biasa nih ya kalau sampai terbitin. Wah, itu kayaknya Kang, karena saya sendiri dari baru kali ini menulis novel tuh bener-bener menguras energi darah tuh kayak habis gitu. Kayak kalau orang Jawa bilang geteh tuh sampai putih gitu. Jadi karena saya tuh ada nangis. Saya juga melihat Mbak yang keliling-keliling waktu yang proses penulisan itu ya. Jadi naik turun gunung nggak mudah. Kita kadang kalau tengah malam itu harus naik gunung, hujan-hujan gitu. Tapi memang harus gitu, harus dijalanin gitu kan. Jadi nggak mudah Kang. Tapi ya itu akan indah mudah-mudahan ya Kang ya. Karena ini persembahan kami berdua sebagai putra Nuswantara ya, agar Seruni Niskala ini bisa menjadi salah satu pemantik untuk Nuswantara bangkit, untuk menyatukan yang dulu terpisah. Nih yang dulu terpisah ini banyak kan gitu loh, nggak harus Majapahit sama Sunda kan, analogi aja gitu loh. Jadi mungkin ini menjadi novel persatuan Nuswantara dan endingnya jalan menemukan kesejahteraan jalan menuju Tuhan gitu kan. Kalau ya saya lagi belajar banyak, apalagi dengan partner ada saya. Ada nilai-nilai spiritualnya juga nih ya. Harus tuh kan, karena bagi saya percuma menulis sesuatu tidak ada nilai spiritual. Iya, luar biasa. Jadi memang udah hati yang bicara, udah bukan emosi lagi. Karena Seruni Niskala membuat saya tuh belajar meredam amuk rasa, bahkan membunuh akar kemarahan. Gitu kan. Memang susah banget. Tapi dengan proses yang sedemikian banyak, goncangan-goncangan, gaduh-gaduh yang dari banyak penjuru ya, namanya kita nulis karya besar tuh
semakin besar itu kan semakin banyak yang lihat dan semakin banyak goncangan-goncangan itu, kegaduhan itu dari saya sendiri juga utamanya. Saya kadang frustrasi, kadang saya udah baik aja gitu kan, tapi ternyata semesta kembali mempertemukan saya dengan simbol-simbol yang mengingatkan saya bahwa ini PR kan, PR bersama sih sebenarnya kan. Kang Denny dengan tulisannya punya dengan gayanya ya kan kita, tapi saya bersyukur kita tuh manusia pilihan dari Allah ya untuk apa ya, berbagi kebaikan lewat tulisan gitu. Oh satu lagi Kang, ini saya tadi kaget ya ketemu warna biru. Jadi ini ya. Ada cerita ini. Saya cerita sedikit tapi ya jangan merinding, yang merinding silakan aja. Tapi kan yang jelas sih saya selalu setelah 2 tahun menulis Surya Nuskala memang seperti dikawal ya sama semesta gitu kan. Bahwa saya diberi petunjuk gitu kan, ketika ada kebaikan saya dikasih petunjuk, kalau keburukan pasti dari diri saya sendiri. Jadi bisa dilihat di di feed Instagram saya rapi menulis perjalanan Surya Nuskala dari 11 Juli 2020 sampai sekarang kan. Di setiap tempat, di setiap acara apapun yang memang ada simbol Surya Nuskala selalu saya tulis rapi. Travel note tapi memang itu sebagai penanda catatan saya bahwa PR ini belum selesai gitu kan. Jadi biasanya tanda Surya Nuskala itu di mana kayak mantik, misalnya saya lagi males gitu, tiba-tiba tanda itu muncul, dimunculkan ya semesta ya. Itu biasanya ada warna biru dan merah kan. Kayak ini biru. Dong nih. Dan saya ketika masuk ke studio ini gedungnya kan biru kan? Iya biru. Wah, saya diam kan. Ya yang paling simpel tadi, saya hanya bilang ke partner saya menulis, Mas Edi ini, Mas jangan marah ya Mas Edi. Jadi saya bilang kiranya tuh ember apa-apa sih diceritain, tapi enggak, ini untuk spirit teman-teman aja bahwa ketika kita menulis dengan dari sini tuh semesta akan menjaga gitu kan, dengan baik gitu kan. Saya hanya bilang keluar dari apartemen tadi, saya hanya bilang kan kita lihat ya apakah ada gitu kan alarm itu di Tangerang gitu kan gitu kan. Begitu saya naik mobil kan kebetulan saya milih sepatu boot nih ya. Sebelumnya saya tuh tadi udah mau sepatu cat, saya biru, sepatu cat saya krem. Tapi nggak tahu saya kok milih boot yang salem ya. Salem, biru, merah, ungu, ini warna simbol Surya Nuskala. Tapi itu saya tidak pernah ngeset gitu, nggak pernah. Saya masuk mobil kan tadi. Kang Denny inget nggak di mobilnya ada warna apa kabelnya? Warna biru. Biru sama salem. Salem, iya. Itu baru tuh Mbak. Itu saya tuh kaget banget. Biru. Terus gitu ya. Kabel yang di deket supir itu birunya biru laut, yang di sini kan biru langit tuh. Iya, biru langit ya. Kan. Ada lagi nggak? Itu mungkin tumblernya Kang supir atau siapa? Biru. Iya. Tumbler di situ tadi. Saya udah diem aja. Udah kalem sama bener-bener seperti warna sepatu. Saya dia diam, cuman saya foto. Saya selalu mengabadikan begitu begitu ya. Karena itu penting bagi perjalanan bagi saya. Perjalanan namanya kesaksian kan. Itu bukan suatu yang gaib, tapi Allah yang Maha Pencipta yang mempersiapkan itu. Karena kita nggak tahu lah maksudnya itu udah dipersiapkan. Iya, terus gini Kang. What's next gitu kan. Apalagi gitu. Begitu masuk gedung biru. Gitu kan, gedungnya biru. Terus saya masuk lagi ke sini tadi taplak meja di depan itu biru gitu kan. Saya kaget lagi di sini dindingnya merah dan gemas nih biru. Itu real gitu kan. Itu real kan. Ya, itu akan jadi catatan perjalanan saya bahwa di remind gitu. Jadi diingetin terus kan bahwa PR kamu belum selesai. PR yang besar gitu. Ketika saya ingin pergi, justru itu dimunculkan. Ya kan terus ya menyelesaikan Surya Nuskala ini ya. Setelah biru merah itu tanaman kan, 2 tanaman hanjuang dan teratai. Nah 2 tanaman ini sering muncul di acara-acara saya atau saya dimanapun, misalnya endorse cafe aja. Tiba-tiba tuh lukisan di cafe itu memang sudah disiapin, aku nggak ngerti loh ada dia di sini gitu, tapi itu remind aja gitu. Terus saya pulang dari cafe itu hanjuang di pinggir jalan gitu. Terus kadang ketika saya ngobrol kemarin dengan teman-teman Dewan Kesenian Bekasi, saya ngomong, "Kirain lagi Surya Nuskala?" "Iya nih." "Oh, di sini banyak kolam teratai enggak?" "Oh, ada. Petilasan Tarumanegara ada Mak di sana." "Bagaimana kamu teratai?" Langsung dibuka tuh Kang Cak Sudi tuh.
komite sastranya, Mbak, saya ini apa? Dia pakai kaos bergambar gitu tuh sering Kang. Udah pokoknya saya nggak ngadi-ngadi ya, tapi itu ada. Kelihatannya kayak kebetulan saya. Gitu ya. Nggak ada kebetulan. Nggak ada kebetulan sebenarnya. Kalau puzzle-puzzle di dunia ini mau diporak-porandakan, kalau sudah terpolakan demikian akan bertemu gitu. Jadi dan kemarin itu saya ada lagi kejadian lucu tuh. Teman-teman film, saya punya geng teman film kan 4-5 orang gitu. Kita ngumpul di Sarinah ya. Saya aja bilang ada apa di Sarinah gitu. Ternyata ada sudut satu kolam itu kolam lotus dan teratai. Lotus kan jenisnya teratai. Saya kaget di situ. Saya hanya biasanya gandengannya hanjuang. Udah saya fotoin kan di teratai. Terus kita habis ngobrol-ngobrol naik ke lantai 2, ada hanjuang banyak banget di panggung. Saya cuman oke, terima kasih. Allah sudah mengingatkan lagi, ternyata masih banyak PR itu belum selesai. Iya. Harus cepat selesai juga nih ya. Ini skala para udah banyak loh. Iya tuh sampai pada marah tuh. Mbak bosen ini, tapi pada tetap nge-like kan gitu kan. Tapi gimana, saya juga nggak bisa maksa gitu. Cuman mungkin mudah-mudahan kita ada masa yang benar. Partner saya juga sudah punya masa untuk bisa meluangkan waktu, karena di tengah kesibukannya yang luar biasa, saya juga banyak urusan yang lain ya kan. Tapi saya sendiri sekarang udah mau konsen balik lagi ke Tatar Sunda nih untuk mulai Seruni Skala lagi mudah-mudahan ya. Karena memang kemarin barusan Kang, jadi simbol Seruni Skala itu hanjuang, teratai, entah itu nanti kadang berupa lukisan, kadang berupa produk, kadang saya mau endorse gitu. Bagi Rana endorse ya gambarnya teratai, banyak kosmetik gitu gitu kan. Banyak pokoknya, dan itu bukan hal yang mustahil itu, karena memang disiapkan semesta untuk mengingatkan aja bahwa belum selesai PR-mu. Kalau saya merasa begitu Kang, karena apa? Karena itu tadi mungkin kalau kita mau ngomong sedikit tentang DNA itu Kang. DNA yang melekat dalam tubuh kita kan jutaan nilainya ya. Itu dari keturunan siapa-siapa kita di atas kita kalau kita mencari. Kemarin itu setelah almarhum om saya yang paling bungsu, adiknya ibu itu bilang, kamu cari silsilah keluarga di sana. Saya kumpulin dong. Silsilah keluarga itu setahu saya kan saya silsilah si AB. Ternyata kan cabangnya banyak nih Kang. Nah, saya bersyukurnya dan inilah ketemu jawabannya kenapa saya jadi penulis Kang. Gitu kan. Nah, ternyata ada darah pujangga. Dari ada 4 pujangga di atas saya. Itu tahun 1000 tahun 800 dan tahun 1000-an dan 1600-an. Ada pujangga-pujangga nama itu jelas jadi, gitu kan. Udah mengalir darah pujangga sebenarnya. Iya, jadi dari situ saya tuh this is real gitu loh. Dari darah saya ada darah itu gitu. Nah, Kang Denny bisa nyari. Jadi pola itu kan terulang Kang. Jadi pasti di atas Kang Denny entah tahun keberapa itu ada yang darah pernah pujangga. menulis Iya Kang. Luar biasa ya. Itu terbukti beberapa murid saya yang deket sama saya gitu kan, dia mulai serius mencari silsilah keluarga gitu kan. Tapi saya serangkai tulisannya, ini kayaknya kamu coba deh, pasti ada darah. Kemarin itu ada salah satunya, kamu pasti ada darah pujangga dari Sumatera Barat nih, coba dilihat gitu kan. Saya dari tulisannya saya bisa nilai dan Mbak bener Mbak gini kan. Dia nemu tuh seneng banget kan. Karena memang saya selalu yakin kan pola itu kan akan terulang Kang DNA kita siapa itu pasti ada yang nyantol gitu loh. Mungkin pujangga itu nyantol di saya, nggak nyantol ke anak saya, mungkin ke cucu saya atau ke siapa lagi. Itu ada ilmiahnya ternyata gitu. Luar biasa. Karena, ya itu kan akhirnya karena saya periset Kang. Saya dulu nggak pernah percaya hal-hal yang tidak masuk akal. Meskipun hidup ini kan penuh kegoiban juga, artinya kalau kita ngomong siapa Allah itu aja, siapa Tuhan gitu aja, kalau pemikiran kita kan nggak akan sampai kan. Ya udah gitu kan. Ya udah kita nggak usah berpikir yang aneh-aneh. Ya udah kita percaya gitu kan. Kalau saya ya, orang-orang kan masing-masing orang punya keyakinan, punya prinsip yang beda untuk mencari itu ya. Kalau saya memang sekarang pun untuk kalau bisa saya buktikan dengan hal yang bersifatnya ilmiah, ada data, saya akan mencari data termasuk Seruni Skala. Jadi kalau Seruni Skala ngomong, memang ada cerita anak indigo ya, indigo Gen Z gitu kan. Kalau kita ngomong indigo itu gift gitu kan. Kalau saya tapi nggak mau debat tentang indigo itu apa ya di sini ya. Jadi yang jelas kalau saya
saya dan Mas Hedi memahami bahwa indigo itu gift yang nggak bisa dibuang. Gitu kan. Itu pemberian tuh ya. Ya. Dan tapi kan beragam nih, jenis indigo juga beragam. Terus ketika kita jalan menyaksikan, biasanya kan partner itu kan aku nangkep fragmennya gini. Dari mana? Udah kamu tulis aja. Nah, saya bagian mencari datanya, Kang Denny. Saya bahkan mendatangi tempat itu. Di sana ada, coba ada cengkehnya nggak gini? Oh ternyata di sana ada cengkeh. Gitu. Jadi kayak asik gitu loh. Jadi ketika partner itu menangkap sesuatu itu gini, saya membutuhkannya lewat data. Gitu kan. Kalau data itu nggak bisa saya lihat, dengan saya pegang gitu ya. Misalnya ada hanjuang, ada pohon cengkeh di sana, coba lihat gitu. Biasanya saya cari di referensi-referensi kan, di Perpustakaan Nasional, makanya saya sering ke sana gitu kan, ke kitab-kitab, ke memang apa yang bisa saya baca. Dari bahkan Wikipedia, blog-blog orang, blog-blog teman-teman indigo, arkeolog, antropolog, saya lahap semua. Nah itulah mungkin yang bisa membuat kami itu bisa jalan sinerginya menulis runik skala berdua, karena saya berupaya menerjemahkan apa yang ditangkap Mas Hedi gitu kan, dengan cara saya gitu kan, terus kita padu padan. Agak berat sih Bang, tapi itu menantang sih, dan saya bersyukur banyak menginspirasi orang. Kemungkinan meskipun ya yang utuhnya belum muncul, tapi 8 buku turunan Runik Skala kan udah ada di beberapa buku antologi bersama. Dan boleh sedikit promo ya Kang, nanti Kang Hedi juga Kang Denny mohon berkenan hadir tanggal 21 Agustus jam 10 pagi. Saya dengan pasukan Elang Nuswantara Nuswantara. Jadi itu pasukan penulis cerpen budaya itu akan meluncurkan 3 buku dari 94 penulis seluruh Indonesia. Di mana tuh? Di Perpustakaan Nasional, di auditorium. Nanti kita share undangannya. Di ini ya, daerah Salemba ya? Enggak, yang Perpustakaan Nasional, yang di sini, yang di Monas. Monas. Ya sorry, Merdeka Selatan. Selatan. Ya. Itu nanti mudah-mudahan pertunjukan anak-anak yang memang dipersiapkan sedemikian rupa akan memberi warna dunia literasi, utamanya untuk mengangkat budaya Nusantara. Kemasannya filmis, dari judul pertama Sang Mistikus Kasih itu dari pasukan Elang Merah. Sang Mistikus Kasih dari 47 Elang Merah. Terus kemudian yang kedua itu dari Elang Putih, ada 18 cerpenis. Elang Putih ini melahirkan buku Pesan Yang Belum Sampai. Ini unik nih, yang Elang Putih ini anggotanya ada yang muda banget, anak SMP sampai umur 57 tahun. Beragam. Saya happy banget karena bisa mengumpulkan dari beragam generasi, beragam latar belakang untuk mau menulis budaya dari dalam bentuk prosa filmis cerpen. Gitu memang susah-susah gampang Kang ngajak begitu, karena kan budaya itu satu yang nggak seksi gitu kan, nggak populer, tapi justru siapa lagi gitu aja sih. Saya punya tanggung jawab. Terus yang ketiga pasukan Elang Biru tuh ada sekitar 29 anak. Itu melahirkan buku berjudul Beri Aku Cerita Yang Tak Biasa. Luar biasa. Judulnya harus seperti film semua. Nah Mbak Ki kan tadi ngomong filmis tuh. Ya mungkin para penonton mau tahu apa sih maksudnya filmis itu. Judulnya kan harus filmis gitu kan. Kebetulan saya orang film. Saya scriptwriter film. Ya tahulah apa yang dicari produser film kan gitu. Kalau saya memang penulis yang karena tujuannya supaya buku itu bisa difilmkan gitu kan. Memang nggak semua penulis sama seperti saya Kang gitu kan. Kalau saya dan murid-murid saya baik Elang Tempur maupun Elang Nuswantara, Kang Denny juga saya ini kan judul harus filmis kan. Iya kan, makanya. Iya kalau saya sih udah ngerti sih ini penonton nih. Nah, itu karena apa? Biar pesan kita tuh lebih luas nyampainya dan lebih abadi. Kenapa? Kalau kita mau riset nih ya. Hiburan yang paling menarik itu film daripada buku. Iya kan? Jadi kalau pesan mau cepet sampai ya difilmin gitu kan. Jadi setelah 4 buku saya difilmin ya, 3 novel, 1 travel note. Saya memang selalu gencar dengan murid yang nurut ya, tentu saja yang mau ngikutin konsep-konsep saya. Kalau nggak mau ya nggak apa-apa gitu kan. Harus filmis karena kamu menulis kan pengen dibaca orang. Nggak usah ngomong dibeli orang deh. Bukumu ada yang baca, itu aja dulu gitu. Dari satu apa? Kemasan ininya ya. Covernya. Ini
ini saya benar-benar saya konsep sendiri nih, dari layout, dari sisi ini. Kalau penerbit kan hanya bantu cetak ya. Kalau kerjasama saya, penerbit kerjasama sama saya pasti hanya cuma nyetak, karena saya konsep buku saya semua gitu kan. Dari sini sampai blurb ini saya semua, sampai pemilihan font ini untuk sekarang teman-teman saya sarankan yang ramping ya. Jadi font-fontnya jangan yang kayak buku Kang Denny kan, ini ramping ya, gitu kan. Ini memang saya riset Kang. Jadi anak-anak milenial Gen Z itu suka sesuatu yang ramping-ramping. Jadi kita boleh Gen X ya, tapi jangan deblok-deblok gitu kayak satu yang kuno gitu ya Kang ya. Terus harus ada tagline-nya kayak ini, jangan pernah berhenti untuk memulai gitu kan. Karena tagline itu sebenarnya bagian dari judul penting banget gitu kan. Justru ini konsep filmisnya itu. Orang baca buku ini ya, begitu dia baca tagline-nya kok rasanya pas, mengena gitu. Semua orang kena kan. Jadi jangan pernah menulis buku narsis ya, buku untuk ego diri gitu kan. Kalau saya karena saya because I'm a writer trainer ya gitu. Buku saya pengen dibaca orang. Terus jadi cover pun ini saya berbolak-balik ke desainer ini, foto asli saya di Pulau Dodola ya sana. Terus intinya tata letak pun saya benar-benar atur, seperti tagline juga. Alarm yang darinya sangat menyakitkan dan sulit dimatikan itu bernama rindu. Kayak kita bermain-main rima, bermain-main diksi itu wajib. Gitu kan. Ini konsep filmis tuh ini teman-teman. Karena banyak banget buku bagus yang kalah di kemasan, jadi akhirnya jatuh di pasar, menyalahkan pembaca. Oh, nggak ada yang mau baca loh. Sekarang kita sudah memberikan yang terbaik belum? Gitu kan. Just a book by its cover memang. Tapi kita juga jangan kecewakan jangan kecewakan pembaca dengan isinya gitu kan. Makanya filmis itu apa Kang? Masih ingat gak Kang isinya? Jadi cerita yang bagus itu harus mengandung unsur drama keluarga, drama roman, drama komedi. Komedi itu lebih ke satir aja teman-teman, lebih ke apa ya, nyindir tapi apa ya, halus gitu kan. Nyelekit gitu ya, tapi sebenarnya gitu dengan kata-kata yang iya ya bener ya. Terus kemudian ada unsur spiritual ya, untuk unsur kesana. Itu aja sih. Kalau cerita yang bagus itulah filmis Kang. Filmis ya. Jadi para sahabat tuh kayak gitu filmis tuh. Jadi memang harus ada itu. Terus yang ketiga, biar filmis lagi alurnya harus plot twist ya. Sulit ditebak. Itu lebih ringkasnya tuh alur harus plausible. Jadi memang masuk akal. Cerita itu masuk akal. Ini yang salah teman-teman. Novel kok novel itu justru ini yang salah. Orang tuh ngomong novel itu justru ceritanya harus masuk akal gitu. Novel kan ngarang-ngarang bebas. itu awam yang salah ya, salah kaprah ya. Harus ada unsur plausible, harus ada unsur surprise, kejutan, kemudian suspense ya, unsur membuat orang tuh untuk mau melihat, penasaran gitu kan. Itu tadi suspense, surprise, plausible. Itu filmis. Itu ya filmis. Para sahabat itu ya filmis. Nah Mbak Kay, kalau masih ada punya mimpi nggak Mbak Kay ke depannya selain ini yang menyelesaikan Seruni Niskala nih? Setiap manusia hidup itu pasti punya mimpi ya, terus punya mimpi sampai akhir hayatnya ya. Kalau saya selalu ingat kalimat Bung Karno ya, bermimpilah setinggi bintang. Ketika kamu jatuh, kamu akan jatuh di antara bintang. Perkara mimpi kita nanti itu tidak tercapai, kita kan tetap jatuh di antara bintang-bintang. Kalau saya berkonsep demikian ya. Jadi lebih ke apa ya, kita menekan badai rasa dalam kehidupan kita ya. Badai rasa itu hanya ada dalam pikiran. Jadi ketika kita memang mau bermimpi besar ya hilangkan badai itu. Jangan merasa menjadi orang yang paling nelangsa, orang yang paling kesepian, orang paling menderita gitu kan. Itu berarti badai rasa. Badai rasa itu hanya dalam pikiran. Kita bisa memilih bahagia atau tidak, ya kan? Gitu. Dan tapi memang nggak mudah untuk menyelami apa yang saya ucapkan sendiri. Saya juga nggak mudah, tapi saya belajar ke sana dan saya selalu mengajarin semua murid-murid saya untuk itu. Kamu bisa milih bahagia atau tidak. Bahagia itu ketika kamu punya mimpi, berarti kamu hidup. Itu loh kamu. Apalagi mimpi itu mimpi besar yang memang kamu harus kejar. Ya itu tadi, tapi ya itu tadi, jangan pernah ada ketakutan. Kalau kata Kang Hedi ya, kata Mas Hedi ya, jangan pernah ada ketakutan.
jangan pernah ada keinginan. Itu juga saya bingung. Kan orang mesti punya keinginan, karena ternyata kalau menurut penerjemahan saya, tafsiran saya, keinginan itu cenderung ke nafsu kan. Nafsu yang mungkin lebih ke serakah, bukan kebutuhan kan. Jadi mungkin kalau saya menerjemahkan, ternyata berpikirlah tentang kebutuhan, bukan keinginan gitu kan. Jadi kebutuhan tuh kita lebih wise, lebih elegan, matanya lebih rapi. Kan kita tahu apa yang kita butuhkan, tapi kalau kita ngomong keinginan itu sudah hawa nafsu, hasrat yang kadang itu mungkin di luar logika. Iya. Itu juga orang sering gagal jatuh karena keinginan itu. Makanya kita itu kecewa, kita sakit hati, kita frustrasi karena keinginan kita tidak sampai. Gitu. Betul. Karena akhirnya kecewa gitu kan. Jangan pernah menggantungkan bahagia itu ke orang lain, karena orang lain juga bukan budak perpanjangan akal rasamu gitu loh. Jadi ya kita sendiri gitu kan. Kita sendiri yang bisa mewujudkan mimpi kita, tapi dengan berjejaring. Artinya sendiri itu tidak sendiri ya kan, gitu kan. Kita tetap mandiri, tapi kita tetap harus berjejaring. Berjejaring. Jadi memang setiap manusia yang tetap ingin menjadi manusia yang bermanfaat, bermimpilah setinggi-tingginya. Gitu. Nah, Mbak Kay, terakhir nih Mbak Kay, pesan buat para penonton yang ingin menjadi writerpreneur atau menjadi penulis, enggaknya penulis lah gitu ya. Karena banyak orang yang bilang susah jadi penulis. Nah, para sahabat, saya pernah membuat webinar bersama Mbak Kay ini tentang menulis itu mudah. Bisa lihat di video saya deh. Ya, kita pernah buat tuh menulis itu mudah. Nah, itu lebih ke teknisnya lah itu. Teman-teman bisa lihat video itu. Nah, sekarang apa sih pesan-pesan Mbak Kay buat para yang mau menulis atau yang mau menjadi writerpreneur supaya mereka bisa mewujudkan mimpi mereka nih? Siapa tahu mereka pun punya mimpi seperti itu, Mbak Kay. Jangan pernah takut untuk memulai. Jangan pernah takut untuk memulai. Hal yang paling sulit itu adalah memulai. Iya. Tapi teman-teman yang mengalami kesulitan itu, detik ini kita sudah memulai dengan gemas. Iya. Jadi ayo menulislah apa yang kamu pikirkan gitu kan. Jadi menulis itu membuat kita tuh ada, kan gitu, kata orang-orang besar itu kan begitu. Jadi rugi sekali ketika tidak satupun buku kau lahirkan selama hidupmu. Rugi sekali kalau tidak satupun buku kau lahirkan dalam hidupmu. Kau lahirkan dalam hidupmu. Entah itu buku puisi, buku curhatan gitu. Tapi satu lagi pesan saya, tetap dikemas filmis agar bukumu tuh layak baca. Iya, itu ya, dikemas filmis agar layak dibaca, layak dibeli, layak dimiliki, layak diwarisi. Nah, itu konsep writerpreneur. Iya, itu ya konsep writerpreneur. Luar biasa nih obrolan dengan Mbak Kay. Gak akan selesai kalau ngobrol sama saya. Ya, para sahabat penonton, bagaimana Anda udah mendengar cerita Mbak Kay yang memulai menulis itu walaupun backgroundnya bukan dari sastra, kuliah bukan di sastra, dari malah perikanan dan kelautan, tapi beliau sudah masuk terjun ke dunia literasi. Dan saya melihat bahwa kesungguhan Mbak Kay ini untuk mengembangkan dunia literasi di Indonesia luar biasa. Beliau berkeliling dari kota ke kota dan pulau ke pulau untuk mengembangkan literasi, membagikan virus menulis ini, virus literasi kepada banyak orang. Jika Anda suka dengan video ini, silahkan subscribe, like, dan berikan komen. Tolong share video ini kepada banyak orang agar mereka juga mengenal dunia penulisan, dunia literasi. Sampai jumpa di episode berikutnya. Bye-bye. Ayo.